Pemimpin itu ya memang jadi pemimpin. Pemimpin itu kan mendorong, memotivasi, harus memahami konsep. Maka memang pemimpin harus punya kemampuan pemikiran yang di atas rata-rata, harus punya kemampuan mewacanakan, mendeskripsikan ide dan gagasannya. Ya kalau pemimpin memang menata kata, itu tugasnya pemimpin. Iya, pemimpin harus bisa menata kata. Iya, betul. Ya, kalau pemimpin tidak bisa menata kata, ya sudah, kondektur aja jadi sopir kan gitu ya. Kan beda antara kondektur dengan sopir saja beda kan gitu. Modalnya modalnya sopir harus bisa nyetir, modalnya kondektur itu harus hanya bisa teriak-teriak, ayo cahaya meledeng kan gitu kalau di Bandung itu kan. Gitu. Jadi beda kriterianya kan gitu ya. Kan gitu. Jadi yang mengkritisi pemimpin mampu menata kata itu orang yang nggak paham manajemen kan gitu. Kok seolah-olah jadi kayak skill public speaking yang bagus jadi seolah-olah itu menjadi kekurangan ya Bang? Padahal pemimpin harus dimiliki oleh pemimpin. Iya. Gimana kita mau bersaing secara global kalau skill public speaking? Nggak ada, nggak bisa. Pemimpin kok harus bisa urusan lobby itu urusan pemimpin, urusan berhubungan dengan dunia luar itu harus urusannya pemimpin. Kenapa? Ini urusan investasi. Anak-anak mahasiswa harus paham itu. Keluar kuliah hari ini. Susah lapangan pekerjaan. Kenapa susah lapangan pekerjaan? Ya, nggak susah cari kerja karena nggak ada lapangan kerjaan. Kenapa nggak ada lapangan kerjaan? Karena nggak ada investor. Kenapa nggak ada investor? Ya karena nggak bisa didatangkan, nggak bisa dijamin, ya nggak bisa ada kepastian hukum. Ini tugas siapa? Tugas pemimpin. Ini bicara di tataran bicara semua ini, di tataran memahami, menjelaskan, mendeskripsikan. Pemimpin harus punya kemampuan itu. Justru yang harus dipertanyakan adalah mindset dari orang-orang yang sering nyinyir dengan bicara bahwa kok bisanya hanya berkata-kata, kok kata-kata ahli berkata-kata kan sering Bang. Komen-komen seperti itu kan sering kita baca ya di kolom komentar di media sosial. Ya, Jakarta International Stadium itu nggak selesai dengan kata-kata. Iya betul. Apakah itu Mas Anies yang kerjain? Bukan, itu pekerja teknis di bawahnya, tetapi ide, kata-katanya, pemikirannya itu lahir dari itu tugas pemimpin. Taman Ismail Marzuki kenapa konsepnya begitu? Kan gitu ya. Trotoar kenapa konsepnya trotoar di Jakarta besar-besarin? Kan yang ingin Mas Anies sampaikan adalah tentang cerita kesetaraan. Ya, di trotoar orang bisa berjalan tanpa memandang pangkat. Makanya dibagusin. Ya, kemudian dia sampaikan bahwa trotoar ini harus kita bagusin. Kenapa? Alas transportasi utama yang dimiliki oleh semua umat manusia itu adalah kaki. Yang dibutuhkan fasilitasilah kaki itu ya, jalan aja, bagusin kan gitu. Baru kemudian diintegrasikan dengan halte, dengan stasiun kan gitu.